Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa. Bab 46-50. Bab 46. Lepaskan saya. Fang Xiu mencoba menopang tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi beban orang-orang itu menekannya, membuatnya tidak dapat menopangnya sama sekali. Hehe, Fang Xiu, kamu dengan patuh menerima takdirmu. Li Junhao mencibir, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Anda akan membayar saya 800 yuan setiap bulan, yang dianggap sebagai biaya perlindungan. Hanya dengan begitu saya dapat menjamin saudara perempuan Anda. Dia aman, jika tidak ketika dia dilecehkan, jangan datang ke aku. Ancaman telanjang Li Junhao membuat Fang Xiu merasa tidak berdaya. Dia sendirian, tetapi Li Junhao memiliki klub wushu dari pusat pendidikan kejuruan kedua sebagai dukungannya. Dia sama sekali bukan lawan Li Junhao. Fang Xiu mengertakkan gigi dan hendak berbicara ketika suara datar datang dari kejauhan. Hei kalian, lepaskan tanganmu. Suara yang familiar ini membuat Fang Xiu tertegun sejenak. Dia menoleh dan melihat seseorang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Orang ini adalah Jia Siwen. Tuan Jia. Mata Fang Xiu bersinar dengan harapan. Jika Jia Siwen bergerak, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan Li Junhao dan yang lainnya kembali. Siapa kamu? Jangan halangi kami untuk melakukan sesuatu. Salah satu adik laki-laki memandang Jia Siwen dengan jijik dan berkata. Jia Siwen berjalan sejauh 5 meter dari Li Junhao dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan. Dia adalah muridku, siapapun yang berani memindahkannya, aku akan membuatmu membayar harganya. Potong, kamu satu-satunya. Li Junhao mencibir, kamu pikir kamu siapa? Ye Wen. Hahaha, bos, aku akan menemuinya, beritahu orang ini bahwa klub seni bela diri pusat pendidikan kejuruan kedua kami hebat. Seorang pria kurus berkata sambil mencibir. Pergi monyet. Li Junhao berkata dengan lambaian tangannya. Dia masih sangat percaya diri pada monyet, tetapi monyet memilih sendiri 2 atau 3 orang dari klub seni bela diri lainnya. Monyet itu mengepalkan tinjunya dan menatap Jia Siwen dengan mencibir. Wah, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Kamu dapat memilih sendiri. Hanya ada satu hasil menjadi kuat dan itu adalah kematian. Begitu suara itu jatuh, monyet itu membanting tinjunya ke pintu depan Jia Siwen. Jika pukulan ini kuat, diperkirakan batang hidung akan terputus. Namun, tepat saat pukulan itu hendak mengenai Jia Siwen, kepala Jia Siwen langsung miring ke kanan, dan kemudian sebuah pukulan dilempar keluar tanpa peringatan, dan mendarat di dada monyet dengan ledakan. Sesosok terbang terbalik dan menabrak tempat sampah di sebelahnya dengan ledakan, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya jatuh di kepala monyet, langsung mengubur monyet di dalamnya. Melihat adegan ini, beberapa orang lain tiba-tiba terpana. Meskipun monyet ini kurus, seluruh tubuhnya penuh dengan otot dan beratnya lebih dari 120 kg. Seberapa mengerikan untuk membawanya keluar dengan pukulan. Jia Siwen dengan santai bertepuk tangan dan berkata, siapa yang akan datang selanjutnya? Saya datang. Seorang pria gemuk mengocok lemak di tubuhnya dan berjalan menuju Jia Siwen selangkah demi selangkah. Gemuk, hancurkan orang ini sampai mati. Li Junhao berkata, menatap Jia Siwen dengan wajah cemberut. Kakak yang baik Lei Hao. Pria gemuk itu berkata sambil menyeringai, biarkan aku memeras anak ini menjadi daging cincang. Dengan itu, dia menggetarkan Fatih dan berjalan menuju Jia Siwen, seperti tank yang melindas. Tapi wajah Jia Siwen tetap seperti biasa, tanpa rasa takut. Alkemis menatap Jia Siwen dengan kosong, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Jika dia juga bisa mempelajari tangan Jia Siwen, mengapa dia harus takut pada Li Junhao? Melihat bahwa Jia Siwen tidak takut pada dirinya sendiri, pria gemuk itu merasa bahwa keagungannya telah diprovokasi. Nak bawa sampai mati, lihat Gunung Taiku. Dia membanting telapak kakinya, dan tubuh yang tampak seperti bukit melompat dan menekan Jia Siwen. Jia Siwen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan, itu terlalu lambat.
Dia menjulurkan tangannya dan meraih kerah pria gemuk itu secara langsung. Bagaimana kecepatan Fatih bisa menghindari telapak tangan Jia Siwen? Dia ditangkap oleh Jia Siwen dan ditarik ke tanah dengan tiba-tiba, seperti komet yang menabrak bumi, menghantam tanah dengan ledakan, mengenai mata pria gemuk itu dengan bintang emas dan langsung pingsan. Li Junhao membuka mulutnya lebar-lebar, dan pria gemuk itu melompat ke udara. Apalagi dia, bahkan jika presiden datang, dia harus bersembunyi. Namun, Jia Siwen mampu melakukannya dengan satu tangan. Apakah ini masih manusia? Jia Siwen menoleh untuk melihat Li Junhao dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, siapa lagi yang akan datang? Li Junhao mengertakkan gigi dan memelototi Jia Siwen dan berkata, kamu memiliki kemampuan untuk melaporkan namamu. Nama saya Jia Siwen, guru pendidikan jasmani SMP No. 1. Jia Siwen berkata dengan santai, jika kamu ingin membalas dendam, datanglah kapan saja, tetapi jika kamu masih ingin memindahkan muridku, jangan salahkan aku karena memintanya. Jika kamu mengambil inisiatif untuk menemukan pintu, kamu tidak bisa kembali. Li Junhao berkata sambil mencibir. Ada kepercayaan diri mutlak di hati Li Junhao. Meskipun kekuatan Jia Siwen terlihat menakutkan, dia sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Dengan begitu banyak orang di klub seni bela diri, apakah mereka takut dia tidak akan dihancurkan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Jia Siwen ringan, sekarang lepaskan tangan muridku, kamu bisa berguling. Urat biru di dahi Li Junhao terbuka, dia ingin menyerang, tetapi dia tahu bahwa dia bukan lawan Jia Siwen, dan tembakan itu hanya pukulan. Tunggu saja. Li Junhao mendengus dingin, berbalik dan melambai dan berkata, bahwa mereka berdua pergi. Setelah itu, dia tidak peduli dengan bawahannya, berjalan cepat ke mobil listrik, dan pergi dengan cepat. Orang-orang yang tersisa juga pergi dengan tergesa-gesa. Fang Xiu bangkit dari tanah dengan susah payah. Dia membungkuk dengan penuh terima kasih kepada Jia Siwen dan berkata, terima kasih, Guru Jia. Siapa mereka? Mengapa kamu ingin melakukannya padamu? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Pemimpin di komunitas yang sama denganku mengambil uang dariku setiap saat. Jika aku tidak memberikan uang itu, dia akan melakukan sesuatu pada adikku. Fang Xiu mengepalkan tinjunya, suaranya sedikit masam. Salahkan saya karena sangat tidak berguna, saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri, dan saya tidak bisa melindungi saudara perempuan saya. Jia Siwen menepuk pundak Fang Xiu dan berkata, jangan khawatir, kamu ikuti saya untuk berlatih, percayalah, selama kamu bisa mempelajari seni bela diri yang saya ajarkan, tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan mereka di dunia masa depan. Terima kasih Guru Jia. Fang Xiu berkata dengan penuh terima kasih. Guru Jia, saya memiliki permintaan yang tak henti-hentinya. Saya harap Anda bisa berjanji kepada saya. Ekspresi Fang Xiu tiba-tiba berubah, dan dia dengan sungguh-sungguh menatap Jia Siwen dan berkata, apa? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Saya harap Anda dapat menerima saya sebagai murid resmi. Fang Xiu berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 47 Jia Siwen tertegun sejenak dan memandang Fang Xiu dan berkata, kamu ingin menjadi murid langsung saya. Tetapi saya tidak punya rencana untuk menerima murid langsung, dan ini hanya cangkuan biasa. Anda dapat mempelajari semua langkah di internet. Saya hanya membantu Anda menyesuaikan detailnya. Fang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Guru Jia, saya percaya bahwa apa yang saya lihat dengan mata saya benar-benar menakutkan. Jika saya dapat memiliki kekuatan Anda, maka mereka sama sekali bukan lawan saya. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum mungkin. Tugas pertamamu adalah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan masuk universitas yang bagus. Saya pikir nilainya tidak bagus. Diperkirakan dia tidak akan bisa masuk ke universitas yang bagus. Universitas. Maka dia tidak akan pernah bisa datang. Aku mengganggumu. Tapi kakakku masih di sini. Fang Xiu menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Jangan khawatir, ada aku. Jia Siwen menepuk bahu Fang Xiu dan berkata, pergi, kamu pulang dulu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat memanggilku atau datang kepadaku secara langsung, aku pasti akan membantumu.
Terima kasih Guru Jia. Fang Xiu berkata dengan penuh terima kasih. Fang Xiu pergi dengan tergesa-gesa, dan Jia Siwen juga bersiap untuk naik ke stasiun. Dia berjalan perlahan ke tanda halte bus di persimpangan Snake Street. Pada dasarnya, sebagian besar siswa menunggu bus di halte ini ketika mereka pulang untuk naik bus. Saat ini puncak mudik telah berlalu, namun masih ada beberapa siswa yang menunggu bus di stasiun. Fang Xiu telah menghilang, jelas dia telah naik bus pulang. Jia Siwen berdiri diam di tanda berhenti dan menunggu bus 203 ke stasiun. Tidak butuh waktu lama untuk bus 203 datang dari kejauhan. Hati Jia Siwen tercengang. Dulu, ketika menunggu bus, dia sering tidak ingin bus mana dan bus mana yang paling banyak datang. Sebaliknya, mereka menunggu lama tanpa datang. Semoga beruntung hari ini. Hati Jia Siwen dipenuhi dengan kegembiraan. Tas besar dan tas kecilnya telah dimasukkan ke dalam ring luar angkasa, jadi dia masuk ke dalam bus dengan sangat mudah. Namun saat ini bus tidak memiliki tempat. Jia Siwen hanya bisa berdiri di tengah gang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk pergi dari sekolah ke stasiun, dan diperkirakan akan memakan waktu lebih dari setengah jam untuk berdiri. Mobil mulai perlahan. Jia Siwen menoleh dan melihat keluar jendela, menatap pemandangan yang lewat dengan linglung. Dia tidak tahu apa yang harus dihadapi ibunya ketika dia menyuruhnya pulang, tetapi itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dompetku hilang. Pada saat ini, jeritan menarik pikiran Jia Siwen kembali dari ingatan. Jia Siwen menoleh untuk melihat ke arah suara, dan melihat seorang gadis dengan cemas menyentuh sakunya mencari dompet. Gadis ini memiliki poniki, matanya yang besar penuh kecemasan, giginya mengatupkan bibir merahnya, menunjukkan ketegangan di hatinya saat ini. Melihat gadis lugu ini seperti gadis di sebelah, Jia Siwen tertegun sejenak. Sekarang terlalu jarang untuk melihat tipe gadis ini. Dompetku hilang. Gadis itu berkata dengan sedikit tangisan dalam suaranya, ini buruk, bagaimana aku bisa kembali? Suara gadis yang sedikit menangis membuat semua orang yang hadir tak tertahankan. Seseorang berkata, gadis kecil, jangan khawatir, kita semua mencarinya bersama-sama. Apakah jatuh di suatu tempat? Ini baik. Semua orang enggan melihat gadis kecil yang lucu menangis, jadi mereka mulai mencarinya. Tetapi mereka mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan apapun. Gadis kecil, kami semua mencarinya. Kami benar-benar tidak menemukan dompetmu. Apakah dompet itu akan jatuh ke tanah dan diambil oleh seseorang? Siapapun yang mengambilnya harus segera mengembalikannya kepada gadis kecil itu. Barang-barang gadis kecil itu harus diambil sebagai miliknya. Betapa menyedihkannya dirimu. Kemudikan mobil ke Biro Keamanan, dan serahkan masalah ini kepada seseorang dari Biro Keamanan. Seseorang berkata, tetapi seseorang segera keberatan. Tidak. Apa yang akan kamu lakukan ke kantor polisi? Aku sedang terburu-buru untuk pergi ke kantor, jadi aku harus bergegas ke kantor. Dompetnya jatuh dan itu kotoranku. Kata seorang pria yang berpakaian dan diwarnai dengan rambut kuning dengan tidak sabar. Yaitu, kenapa kita harus membuang waktu dengannya untuk pergi ke Biro Keamanan? Aku harus buru-buru pulang memasak untuk cucuku. Dia akan membeli yang lain jika dia kehilangan dompetnya. Seorang bibi menatap gadis itu dan berkata, tidak. Sebuah dompet jatuh. Apa-apaan ini, seorang siswa yang tidak dapat menerima satu pukulan pun. Ya, cepat dan mengemudi, jangan ganggu aku untuk pulang. Kata seorang pria berjas dan berkacamata emas dengan tidak sabar. Pengemudi itu agak malu untuk sementara waktu, jadi masuk akal bahwa dia harus pergi ke Biro Keamanan. Namun, jika penumpang tidak setuju, dia tidak bisa memaksanya untuk pergi ke Biro Keamanan. Jika tidak, jika dia mengeluh, bonus bulan ini akan hilang. Gadis itu awalnya cemas. Pada saat ini, dia ditusuk oleh bahasa tajam orang-orang itu, dan matanya memerah karena keluhannya, dan dia berdiri diam dan tidak berani berbicara. Jia Siwen sedikit mengernyit, dia melangkah maju dan menepuk pundak gadis itu dan berkata, jangan gugup, aku akan membantumu menemukan dompetmu. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap Jia Siwen. Matanya yang besar, yang penuh dengan spiritualitas, sedikit bengkak saat ini.
Siapa namamu? Jia Siwen bertanya dengan lembut. Namaku adalah Kiao Linlin, kata gadis itu sambil menangis. Kenapa kamu menangis? Bibinya memelototi gadis itu dan berkata dengan tidak sabar, bukankah kamu baru saja kehilangan dompet? Itu hal yang biasa, itu benar-benar menjengkelkan. Sapu yang luar biasa. Kiao Linlin menundukkan kepalanya karena malu ketika dikatakan oleh bibinya. Jia Siwen mengangkat alisnya, tersenyum dan berkata, Bibi, itu tidak terjadi padamu. Tentu saja kamu tidak terburu-buru. Yang lain kehilangan dompet. Ini bukan masalah sepele. Hah, apa hubungannya denganku? Jika itu menunda masakanku untuk cucuku dan membuatnya lapar, bisakah kamu membelinya? Bibi mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Bibi, berapa umur cucumu? Jia Siwen bertanya. Dia sudah kelas 3 SMP. Kata Bibi dengan bangga. Apakah orang yang begitu besar, bukankah dia akan pergi keluar untuk membeli makanan sendiri? Atau dia tidak memiliki tangan dan kaki untuk diurus? Jika ini masalahnya, maka saya tidak berpikir Anda harus berlarian, jadi karena tidak menjaganya. Jia Siwen berkata ringan. Menurutmu siapa yang tidak memiliki tangan atau kaki? Bibi sangat marah, menatap Jia Siwen dan berkata, Aku tidak mengatakan kamu, aku sedang berbicara tentang cucumu. Jia Siwen berkata dengan wajah serius, saya sangat menghormati orang cacat. Jika dia benar-benar tidak memiliki tangan atau kaki, maka saya pasti tidak akan menunda Anda sebentar. Dan secara pribadi mengirim 10.000 yuan untuk membayar kejahatan, tetapi jika tidak, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan penyelidikan. Bab 48 kata-kata Jia Siwen tajam, seperti pedang tajam yang menusuk ke hati Bibi itu. Bibi membuka mulutnya dan ingin membantah Jia Siwen. Tapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Jika Anda bersikeras untuk kembali, bukankah itu berarti cucu Anda tidak memiliki tangan atau kaki? Jia Siwen tersenyum dan berkata, Ngomong-ngomong, saya ingin mengingatkan Anda satu hal, yaitu Anda sebaiknya juga memeriksa apakah dompet Anda masih ada. Jadi Anda bahkan tidak perlu menunggu untuk pulang dan bahkan berlari. Kehabisan uang untuk membeli sayuran. Wajah Bibi berubah, dia segera melihat tas tangannya, hanya untuk menemukan bahwa resleting tas tangan telah dipindahkan. Dia terkejut, dan dengan cepat membuka resleting, hanya untuk menemukan bahwa dompet di tas tangan sudah lama hilang. Terbang. Bibi terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian ekspresi wajahnya berubah menjadi marah, dan menatap Jia Siwen dan berkata, Ini kamu. Kamu pasti telah mencuri dompetku. Jia Siwen berkata tanpa daya. Bibi, saya harus berbicara untuk bukti. Tanya semua orang di sini, saya tidak pernah mendekati Anda sama sekali. Bagaimana saya bisa membuka tas tangan dan mengambil dompet saya? Namun, Bibi masih berkata dengan enggan. Pasti kaki tanganmu yang mengambilnya. Kamu terus berbicara padaku hanya untuk menarik perhatianku. Kalian berani mencuri dompetku, aku akan bertarung hari ini. Sialan kamu. Dengan mengatakan itu, bibinya hendak menghancurkan Jia Siwen dengan tas di tangannya. Tunggu Bibi. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata, Aku bukan pencuri. Kamu bukan pencuri, bagaimana kamu tahu aku kehilangan dompetku? Bibinya menatap Jia Siwen dengan sengit dan berkata, Saya pikir Anda adalah seorang pencuri, jadi jangan berdalih. Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Jika aku benar-benar pencuri, maka aku tidak akan mengingatkanmu, itu tidak akan ada gunanya bagiku. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Bibinya mendengus dingin dan berkata, mungkin kamu pencuri yang berteriak dan mengejar pencuri. Lagi pula aku tidak akan mempercayaimu. Melihat tatapan curiga semua orang di sekitar, bajingan di samping berkata dengan rasa bersalah. Maaf, aku bosan denganmu. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Saya percaya pada keadilan dan kebebasan. Apa yang tidak saya lakukan adalah tidak ada yang saya lakukan. Saya pasti akan menangkap pencuri itu. Tapi, sulit untuk menangkap pihak lain kan? Gadis itu mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Mungkin. Jia Siwen berkata tanpa sadar.
Pikirannya saat ini tidak lagi pada tubuh gadis itu, matanya menyapu penonton secara tidak sengaja, dan mata wawasan sudah terbuka. Di bawah pandangan Eye of Insight, semua ekspresi mikro semua orang memasuki mata Jia Siwen. Beberapa marah, beberapa khawatir, beberapa linglung, dan beberapa memiliki senyum aneh di wajah mereka. Jia Siwen memperhatikan pria itu dengan sedikit senyum. Itu adalah rambut kuning yang berdiri di sebelah pintu mobil. Dia langsung mengerti bahwa apa yang terjadi barusan mungkin tidak ada hubungannya dengan rambut kuning ini. Tapi sekarang jika dia bergegas mencari Huang Mao pasti tidak akan mengakuinya, dan dia tidak akan bisa mencari Huang Mao, bagaimanapun juga, dia bukan dari Biro Keamanan. Tiba-tiba, sebuah ilham muncul di benak Jia Siwen, dan dia memikirkan cara yang sangat istimewa, yaitu membawa ular keluar dari gua. Memikirkan metode ini, Jia Siwen dengan tenang mendekati Huang Mao. Dia memandang semua orang dengan ekspresi sedih dan menjelaskan. Aku benar-benar bukan pencuri, semuanya tolong percaya padaku. Pria berkacamata kawat emas memelototi Jia Siwen dan berteriak. Dia pencuri. Cepat tangkap dia dan kirim dia ke Biro Keamanan. Jia Siwen mencoba menjelaskan. Tiba-tiba, tangannya bersandar di belakangnya seketika dan meraih telapak tangan. Telapak tangannya memegang dompet merah dan ingin memasukkannya ke saku Jia Siwen, tetapi sebelum dimasukkan tiba-tiba dihentikan oleh Jia Siwen. Dan pemilik telapak tangan itu adalah Huang Mao yang berdiri di depan pintu. Kau lepaskan aku. Huang Mao panik ketika semua orang melihat mata semua orang tertuju padanya, dan berteriak keras pada Jia Siwen. Kepanikan di wajah Jia Siwen telah lama menghilang tanpa jejak, matanya tertuju pada dompet merah di tangan Huang Mao. Hehe temanku, aku tidak tahu apa yang kamu maksud dengan memegang dompet dan memasukkannya ke dalam sakuku. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Ini yang kuambil dari sakumu. Mata Huang Mao berguling, dan dia segera mengajukan alasan baru. Aku melihatmu mengambil dompet ini dari sana. Keluarkan dari tas gadis kecil itu, aku berjalan ke langit. Ah, benarkah? Jia Siwen tersenyum dan berkata, jika saya mengambil ini, maka seharusnya ada sidik jari saya di sana. Saya ingin tahu apakah Anda berani pergi ke Biro Keamanan untuk memeriksanya. Huang Mao tiba-tiba panik. Tentu saja dia tidak berani pergi ke Biro Keamanan. Jika dia pergi ke Biro Keamanan, dia mungkin tidak akan bisa keluar. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, ngomong-ngomong, kamu mencurinya. Ini buktinya. Bukti. Jia Siwen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, saudaraku, apa yang kamu lihat itu? Saat dia berkata, Jia Siwen mengangkat jarinya ke langit-langit bas. Ada kamera di atasnya. Sudut kamera persis ke arah mereka. Semua gerakan kecil yang dilakukan Huang Mao barusan ditangkap di belakang. Aku berkata, apakah pencurimu sangat tidak teknis sekarang? Jia Siwen bertanya sambil tersenyum, mengekspos apa yang kamu lakukan ke kamera. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu pintar atau bodoh. Wajah Huang Mao abu-abu seperti kematian. Dia sangat ingin memasukkan dompetnya ke saku Jia Siwen sekarang untuk memfitnahnya, tetapi dia mengabaikan keberadaan kamera. Dan kamera ini adalah jerami terakhir yang menguasai unta. Dan kamu. Jia Siwen mengulurkan jarinya ke pria yang memakai kacamata emas dan berkata dengan lemah, kalian berdua pencuri. Aku. Pria berkacamata emas itu menunjuk dirinya sendiri dan mencibir, katakan saya pencuri. Apakah Anda punya bukti? Jika Anda punya bukti, Anda bisa menunjukkannya. Jika tidak ada bukti, tutup mulut. Kau ingin bukti, bukan? Jia Siwen mencibir dan berkata dengan ringan, Bibi, apakah kamu punya ponsel di dompetmu? Ya. Bibi mengangguk dan berkata. Ketika Jia Siwen masuk ke dalam mobil, dia melihat bibinya mencolokkan ponselnya ke dompetnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Katakan padaku nomor teleponmu. Jia Siwen mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum. Bibi segera mengeluarkan serangkaian angka. Jia Siwen memasuki telepon dan menekan tombol panggil. Segera setelah itu, bel ponsel berbunyi di seluruh gerbong. Bab 49. Semua orang melihat ke arah dering telepon, dan dengan cepat menemukan sumber dering, yaitu tas di tangan pria berkacamata emas.
Melihat tas tangan yang menggembung, Jia Siwen bertanya dengan senyum di wajahnya. Bisakah kamu membuka tasnya sekarang? Pria dengan kacamata kawat emas memiliki wajah pucat. Dia memeluk dompetnya dan berkata, "Ini semua barang saya di dalamnya, mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda?" "Hehe, tidak masalah jika kamu tidak menunjukkannya kepadaku, tunjukkan saja kepada staf Biro Keamanan ketika kamu pergi ke Biro Keamanan." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, mengabaikannya. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, wajah pria berkacamata sutra emas itu tiba-tiba berubah. Jika dia pergi ke Biro Keamanan, dia akan menggeledah tubuhnya dan dompetnya akan segera terungkap. Jia Siwen memandang pengemudi dan berkata, "Tuan pengemudi, silakan mengemudi langsung ke Biro Keamanan." Sopir itu tidak bodoh. Dari semua yang telah dilakukan Jia Siwen barusan, dia telah melihat bahwa pria berkacamata emas ini benar-benar mengambil dompet bibinya, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Anak baik. Mengetahui ada dua pencuri di dalam mobil, hati pengemudi juga sangat senang, dan dia juga membantu menangkap pencuri. Pengemudi segera membelokkan bagian depan mobil, menginjak pedal gas dan langsung melaju ke arah Biro Keamanan. Pria dengan kacamata sutra emas memiliki wajah cemberut, matanya tertuju pada Jia Siwen. Jika bukan karena Jia Siwen, dia tidak akan terekspos sama sekali. Dia perlahan menyentuh tangannya ke pinggangnya, dan di detik berikutnya, dia langsung mengeluarkan belati perak mengkilap. Wajah Jia Siwen berubah, dia segera berteriak. Semua orang kembali. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen bergegas menuju pria berkacamata emas. Ketika pria berkacamata sutra emas mencoba menyandera seorang gadis kecil, Jia Siwen membanting tinjunya ke lengannya. Pukulan Jia Siwen hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, tapi itu sudah cukup untuk membuka telapak tangan lawan. "Apa?" Pria dengan kacamata sutra emas menjerit kesakitan. Dia biasanya berolahraga sangat sedikit, jadi sedikit rasa sakit membuatnya tak tertahankan. Tapi rasa sakit itu membangkitkan keganasannya bahkan lebih. Dia melihat matanya merah, dan dia tiba-tiba terpental dari tanah dan bergegas menuju Jia Siwen. "Aku akan membunuhmu dulu." Pria dengan kacamata sutra emas meraung, dan belati di tangannya langsung menembus tenggorokan Jia Siwen. Semua orang di kereta tiba-tiba berteriak, dan banyak wanita memalingkan muka karena takut melihat beberapa adegan berdarah. Tapi bagaimana mungkin Jia Siwen memberinya kesempatan ini? Saya melihat sisi sosok Jia Siwen, dengan mudah menghindari belati pria berkacamata emas. Kemudian dia memukul jari kakinya dan bergegas keluar, memukul pria berkacamata emas dengan pukulan lurus. Ledakan. Tinju Jia Siwen mengenai pria berkacamata emas, dan yang terakhir terlempar ke udara, mengenai kursi di belakang, dan pingsan. Dan belati itu jatuh ke tanah dengan suara dingdong. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega, tapi untungnya tidak ada yang terluka. Semua orang berjongkok untukku. Pada saat ini, minuman keras terdengar, dan semua orang menoleh, hanya untuk menemukan bahwa rambut kuning tidak tahu kapan Qiao Linlin ditangkap. Meskipun Huang Mao tidak memiliki senjata, telapak tangannya terjepit erat di leher Qiao Linlin, membuat Qiao Linlin memerah dan batuk terus-menerus. Wajah Jia Siwen berubah dan dia menatap Huang Mao dan berkata, "Lepaskan dia." Huang Mao menatap kerumunan dengan wajah dingin dan berkata, "Sekarang pengemudi tolong berhenti dan biarkan aku turun, jika tidak aku akan membunuhnya." "Tidak baik bagimu untuk membunuhnya." Jia Siwen menatap mata Huang Mao dan berkata, aku tidak peduli, itu layak untuk mengenakan punggung yang empuk." Huang Mao berkata dengan gigi terkatup. "Kamu hanya mencuri, dan kamu bisa menjalani hidupmu sendiri setelah tinggal di penjara paling lama, tetapi jika kamu membunuhnya, kamu harus menghadapi hukuman mati." Jia Siwen berkata dengan keras. Aku tidak peduli sama sekali." Huang Mao berkata dengan nada menghina, "Hukuman mati adalah hukuman mati, toh aku tidak ingin hidup. Jika kamu mati dan peduli dengan orang tua dan kerabatmu, bukankah mereka akan sedih?" Jia Siwen diam-diam membuka sumsang sanyu, dan dia berencana untuk membujuk Huang Mao sebanyak mungkin. Mereka sudah lama tidak peduli padaku." Huang Mao mencibir dan berkata, "Mereka berharap aku mati di luar."
Tidak ada orang tua yang ingin anaknya memiliki kehidupan yang buruk. Anda bisa menelepon mereka untuk berbicara, mungkin Anda bisa membicarakannya. Jia Siwen membujuk, jika kamu membunuhnya, kamu akan menghancurkan hidupmu. Dan mencuri hanya menghancurkan sebagian dari hidupmu. Kamu seharusnya bisa membedakan mana yang lebih serius, kan? Aku tidak peduli. Huang Mao menggeram pelan, dan tangan yang mencubit leher Qiao Linlin semakin keras. Wajah Qiao Linlin memerah dan dia terus batuk. Jia Siwen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya akan meminta pengemudi untuk segera membuka pintu." Dia memandang pengemudi dan berkata, "Tuan, tolong berhenti dan buka pintu dan biarkan dia turun. Meskipun Anda tidak dapat menangkap pencurinya, yang paling penting adalah memastikan keselamatan pribadi orang lain." Sopir sudah menakuti Liu Shen Wuzu, dan ketika dia mendengar kata-kata Jia Siwen, dia segera berhenti dan membuka pintu. Setelah melihat ini, Huang Mao menunjukkan senyum di wajahnya. Dia membajak Qiao Linlin dan berjalan di bawah mobil. Setelah keluar dari mobil, dia mendorong Qiao Linlin dan dengan cepat berlari ke belakang. Dia yakin dengan kecepatan larinya, selama dia masuk ke kerumunan, dia berhasil lolos. Namun, Jia Siwen sudah menunggunya. Jia Siwen mendukung Qiao Linlin dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Qiao Linlin mengangguk, dia masih batuk kering, dan Huang Mao hanya sedikit melukai tenggorokannya. "Jangan khawatir, orang ini tidak bisa melarikan diri," Jia Siwen berkata dengan percaya diri. Setelah berbicara, dia langsung mengejarnya. Jia Siwen langsung menyalakan ringan seperti burung layang-layang, mengetuk jari kakinya, dan bergegas keluar jarak 2 atau 3 meter dalam sekejap mata. Huang Mao menoleh saat dia berlari, dan ketika dia melihat Jia Siwen yang mengikutinya, matanya hampir jatuh ketakutan. Dia ingat bahwa Jia Siwen masih di dalam mobil sekarang, mengapa dia mengejar begitu cepat? Ini tidak ilmiah. "Sialan, kejar, kamu tidak ingin mengejarku." Huang Mao menggertakkan giginya dan bergegas menuju kerumunan, mencoba masuk ke kerumunan. Jia Siwen menyipitkan matanya, dan dia tahu bahwa jika Huang Mao masuk ke kerumunan, tidak akan mudah untuk menangkapnya. "Ini akan mempercepat," gumam Jia Siwen, "nyalakan 50%. Jia Siwen tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan jari-jari kakinya berbintik-bintik bergegas menuju rambut kuning seperti Spider-Man. Bab 50 Jia Siwen terbang ke atas dan ke bawah beberapa kali di udara, dan mendarat di depan Huang Mao dengan mudah. Wajah Huang Mao berubah, jika Jia Siwen mengambilnya kembali, maka dia akan selesai. Dia mengertakkan gigi dan membanting langsung ke Jia Siwen. Ledakan. Jia Siwen dengan ringan mengulurkan telapak tangannya untuk memblokir bagian depan Huang Mao, dan dengan mantap menerima tinju Huang Mao. Wajah Huang Mao berubah, dia akan menarik tangannya, tetapi menemukan bahwa Jia Siwen memegang tangannya dengan kuat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan tangannya kembali. "Kamu membiarkan aku pergi." Huang Mao berteriak keras pada Jia Siwen. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan barusan membuatku sangat marah. Aku harus mengirimmu ke Biro Keamanan hari ini. Kamu bermimpi. Aku tidak akan pernah pergi ke Biro Keamanan." Huang Mao menggertakkan giginya dan menendang Jia Siwen dengan tiba-tiba, mencoba menendangnya kembali ke dada Jia Siwen. Tapi dia terlalu banyak berpikir. Jia Siwen saat ini tidak sebanding dengan Jia Siwen beberapa hari yang lalu. Setelah Jia Siwen berlatih puluhan ribu kali tadi malam, dia merasa dapat dengan mudah mengontrol pukulan acaknya, yang tidak seperti sebelumnya. Ledakan. Tinju Jia Siwen seperti bola meriam, dan sebelum kaki Huang Mao jatuh, dia sudah menghancurkan dada Huang Mao. Dengan suara teredam, Huang Mao langsung terlempar, meluncur sejauh belasan meter ke tanah, dan menabrak langsung ke petak bunga di belakang. Jia Siwen melangkah maju dan melihat, hanya untuk melihat Huang Mao jatuh ke tanah, ditutupi dengan daun jatuh, tampak sedikit malu. Meskipun Huang Mao terlihat sedikit sedih, Jia Siwen sama sekali tidak bermaksud berbicara omong kosong dengannya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil Huang Mao, berjalan menuju bas, dan melihat orang-orang yang lewat di sekitarnya tercengang. "Biarkan aku pergi, siapa orang ini?" Dia menariknya seperti ini. "Aku membawanya pergi dengan satu tangan."
Tuan, ini tuannya, siapa yang melihat bagaimana dia meninju sekarang? Ketika saya tidak melihatnya, saya merasakan bunga di depan saya, dan rambut kuning itu terbang keluar. Kecepatan ini terlalu cepat. Apakah ini master seni bela diri yang legendaris? Aku ingin memujanya sebagai guru. Siapa yang bisa memberitahuku namanya? Dengan kerumunan yang menonton, Jia Siwen langsung membawa si rambut kuning ke dalam bas. Melihat rambut kuning yang tergeletak di tanah seperti anjing mati dan Jia Siwen yang tidak terluka, mata semua orang melebar ngeri dan menatap Jia Siwen dengan khawatir. Meskipun Huang Mao dan pria berkacamata emas tidak begitu kuat, bukanlah hal yang mudah untuk menaklukkan mereka berdua dengan mudah. Jia Siwen mengabaikan tatapan orang lain. Dia memandang sopir bas dan berteriak, "Tuan, tolong mengemudi, langsung ke biro keamanan." Bagus. Pengemudi menginjak pedal gas dan langsung menyalakan mobil menuju biro keamanan. Duduk di kursi, Jia Siwen merasa sedikit lemah di tubuhnya. Dia tidak menyadarinya ketika Huang Mao ditangkap barusan, tapi sekarang dia merasakan sedikit aktivitas fisik. Terima kasih. Tepat ketika Jia Siwen hendak menutup matanya dan menyipitkan mata sebentar, suara lembut dan lemah datang dari samping. Jia Siwen menoleh dan melihat Qiao Linlin berdiri di sampingnya dengan wajah menyesal. Terima kasih. Bukankah itu yang harus dilakukan semua orang untuk membantu? Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kakakku juga tidak ada di sini. Kata Qiao Linlin lembut. Di mana orang tuamu? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Mereka semua melakukan bisnis di luar negeri, kata Qiao Linlin, menggelengkan kepalanya. Saya belum melihat mereka dalam 2 atau 3 tahun. Bagaimana dengan adikmu? Jia Siwen bertanya. Dia seharusnya masih bekerja, dia sering bekerja hingga larut malam. Qiao Linlin berkata tanpa daya. Kakakmu benar-benar gila kerja. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin pulang di masa depan, aku dapat mengirimmu kembali. Kata Jia Siwen. Terima kasih, aku belum tahu namamu. Qiao Linlin berkata dengan lembut. Nama saya Jia Siwen dan saya adalah guru pendidikan jasmani sekolah. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Hei, kamu guru Jia. Qiao Linlin memandang Jia Siwen dengan heran dan berkata, apakah kamu mengenalku? Jia Siwen juga sangat penasaran. Apakah dia sudah begitu terkenal di sekolah? Ya, kamu memenangkan kompetisi fisika dengan orang asing. Kakakku memberitahuku tentang hal itu. Banyak gadis ingin melihat wajah aslimu. Qiao Linlin berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka kamu juga bisa seni bela diri. Hei, rendah. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata ini hanya fiksi. Bukan itu. Bahkan jenius fisika kelas kita tidak bisa mengerjakan soal itu. Dia ahli fisika yang bahkan bisa dipuji oleh guru. Qiao Linlin berkata dengan tegas, Guru Jia, Anda sangat baik, apa yang harus dipelajari? Rahasianya, yaitu kerja keras. Berbicara tentang kerja keras, Jia Siwen mulai berbicara dengan bebas. Tak lama kemudian, bas datang ke gerbang biro keamanan. Melihat hal ini, seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di depan pintu melangkah maju dan menghentikan bas. Pengemudi membuka pintu mobil dan berkata kepada petugas keamanan, Halo, kami telah menangkap 2 pencuri di dalam mobil dan akan dikirim ke biro keamanan. Begitu petugas keamanan mendengarnya, dia langsung bangkit. Dia berjalan ke mobil dan melihatnya. Benar saja, dia menemukan 2 orang tergeletak di tanah, jadi dia buru-buru berkata, Kalian tunggu di sini, aku akan menemukan seseorang untuk datang. Setelah berbicara, dia kembali ke ruang tugas dan mengambil walkie-talkie dan mengucapkan beberapa patah kata. Dalam waktu kurang dari 1 menit, beberapa personel biro keamanan berseragam bergegas keluar dari dalam dan langsung berlari menuju bas. Dan pemimpinnya ternyata seorang wanita. Wanita terkemuka bergegas langsung ke bas dan berkata, di mana pencurinya? Wanita itu penuh dengan udara dan berbicara dengan penuh semangat, yang menakutkan di dalam hatinya. Hanya Jia Siwen yang memandang wanita di depannya dengan rasa ingin tahu.
Tinggi wanita ini sekitar 1,68 meter, yang tidak terlalu tinggi, tetapi dia sudah dianggap sebagai tinggi menengah ke atas di antara para gadis. Dia memiliki rambut pendek dan bersih dan terlihat sangat termotivasi. Tapi sepasang mata dan Feng mengandung aura yang tidak akan dimasuki orang asing. Mawar yang sangat berduri. Jia Siwen bergumam. Di sana, pengemudi dengan hati-hati menunjuk kedua anjing mati yang tergeletak di tanah dan berkata, wanita itu mengerutkan kening dan berjalan cepat berjongkok di tanah untuk memeriksa kondisi fisik kedua pencuri itu. Ketika wanita itu memeriksa, seluruh gerbong sangat sunyi dan semua orang tidak berani bernapas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.